Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market koreksi sebesar 2,09%. Ada apa nih? Tiba-tiba kok koreksi? Kemarin kayaknya udah bagus-bagus aja nih. Secara TA kita bisa lihat di sini kondisi BTC itu bagus kemarin. Dia sampai ke angka 99.500. Tetapi tiba-tiba drop dan bahkan sekarang jebol 3 support. Apakah gara-gara MA50? Sebenarnya kalau menurut gue ya ada efek seperti itunya, tetapi mostly yang membuat sampai drop sedalam ini bukan karena TA, tapi karena fundamental ya. Yang pertama karena data penting di bukan setengah 9 tapi 9.45 itu keluar 2 data penting dan jam 10 keluar 1 data penting ya. Kalau lihat di sini pergerakan dari koreksi Bitcoin itu mulai di setengah 10-an lah yang lumayan ya. Drop tapi di sekitar setengah 11 itu mulai stabil. Tiba-tiba dilanjut lagi di jam 12. Boom, turun lagi ya. Nah kalau ini kan jelas gara-gara ini. Jam 12 malam apa bang? Ini dia ya. Sato sampai nelfon gua nih. Ya urusan si Bybit nih. Jadi Bybit kena hack. Kena hacknya pun gak main-main. 1,5 miliar USD. Ya, dan ini katanya adalah the biggest ever crypto heist sepanjang masa. Gitu ya. Kita akan coba bahas detailnya seperti apa. Jadi yang pertama, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah si para attackernya ini berhasil menyerang cold wallet dari Bybit yang compromise begitu ya. Dan mainly stolen funds-nya itu adalah bentuknya Ethereum begitu. Dan ini sudah di-trace, dia itu sudah ditransfer ke beberapa wallets dan juga dilikuidasi di berbagai macam platform juga gitu ya. Nah, tetapi sudah keluar statement dari Benzo. Ya, si Benzo ini adalah CEO dari Bybit. Ya, dia menyatakan bahwa yang pertama semua withdrawal aman, ya, normal, tidak ada yang dihentikan. Dan yang kedua adalah si cold walletnya ini yang lain secure. Jadi cuma ini aja yang compromise, gitu. Ya. Nah, selain itu juga ada blockchain analysis firm seperti Elliptic dan juga Arkham Intelligence, ya, yang sudah nge-trace bahwa si stolen crypto ini sudah di-move ke beberapa tempat, begitu. Ya, dan menurut si Elliptic ini juga si hackernya ini adalah hacker yang sama dengan yang dulu nih, mungkin yang pernah ngehack beberapa juga project-project sebelumnya, seperti contohnya itu si X Infinity nih. Nah, si X Infinity juga sama, dulu itu diserang oleh si Lazarus Group begitu. Nah, si Lazarus Group ini adalah satu grup hacker dari Korut ya. Mungkin lu udah pernah dengar. Kalau di dalam dunia kripto dulu main lama pernah dengar, karena dia pernah beberapa kali ngehack ya. Salah satunya yang paling gede dan yang dulu paling populer di Indonesia adalah ya ini si X Infinity ya, senilai 620 juta USD begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari ini ya, akhirnya ada funds yang recovered juga begitu. Dan kalau kita lihat memang beberapa kali kasus, apalagi kalau dananya besar ya di kripto itu, sering kali dananya nggak bisa dibawa kabur semua gitu. Jadi sebagian dibalikin as a ransom begitu ya. Nah itu sih ya. Jadi mungkin beberapa dulu yang penting adalah yang pertama itu udah ada statement dari si Bybitnya itu sendiri, mereka solvent. Lu mau WD bisa ya. Dan yang kedua adalah ini udah banyak ditrace oleh beberapa crypto firms begitu, oleh lebih tepatnya crypto analysis firm begitu. Jadi ini nggak bingung kemana duitnya, udah dilihat kemana aja gitu sebenarnya ya. Nah tetapi baik lagi kalau menurut gue sih kayaknya nggak akan bisa balik 100% ya. Ya, tapi still ya biasanya akan dengan jumlah yang cukup besar balik ke si ya ke yang dicuri gitu, kayak dalam kasus ini Bybit. Dulu tuh ada di X Infinity, lalu di Poly Network juga sama nih ya. Dia pernah kena hack 611 juta USD begitu ya, dan udahnya balik gitu setelah 2 hari balik gitu. Jadi ya memang sering kali terjadi seperti ini di cryptocurrency market. Dan sebenarnya untuk dana curian gitu ya, itu sebenarnya sangat gampang untuk di-trace kalau dalam bentuk kripto ya. Nah, jadi ya semoga saja ini benar-benar bisa selesainya dengan baik dan juga nggak ada lagi kasus tambahan lah, kasarnya seperti itu ya. Karena kalau sampai ada exchanger yang jadi drop gitu ya, ini bisa membuat market makin kelam begitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi selanjutnya itu untuk si untuk keamanannya lagi juga ya. Si Bybit ini juga menambahkan lagi ada bridge loan disebutnya ya. Si bridge loan ini tujuannya untuk bisa membuat lebih lancar lagi untuk kalau sampai ada orang yang mau narik
begitu, dan juga untuk mereassure customer. Jadi overall sih kok dari Bybit-nya sih responnya cukup bagus ya. Ya tinggal kita berharap aja ini bisa cepat beres dan sebisa mungkin funds yang recovered itu besar begitu ya, supaya kembali stabil lah begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk penyebab utama dari market yang ngedrop dengan cukup signifikan pada hari ini ya. Ya semoga kedepannya nggak ada masalah apa-apa lagi dan secepat mungkin bisa ada liquidity gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke TA ya. Untuk TA sendiri, ya sayang sekali sebenarnya sih ya, kemarin itu sudah mulai terbentuk suatu higher high begitu ya, sudah terbentuk suatu higher high. Ya sekarang masih oke sih, belum terbuat lower low lagi ya. Jadi ya ini mungkin kayak apa ya kasarnya, kayak PR lu tuh udah capek-capek lu buat 2 halaman. Dari 10 halaman nih, udah 2 halaman kebuat, duanya hilang lagi gitu. Jadi harus ngulang lagi ya. Ya sudah, suka nggak suka memang seperti itu faktanya. Jadi untuk sekarang secara TA, PR dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 95.581 gitu ya. Bertahan di sini dan kalau bisa nge-reclaim juga begitu ya. Nah, selanjutnya kalau untuk dari weekly-nya sih ya masih begitu-begitu aja sih ya. Masih begitu-begitu aja, tapi ada potensi kalau sampai ini lanjut lagi drop, ada potensi dia bisa melanjutkan momentum dia untuk membuat lower low. Begitu kemarin kan sudah nyaris membentuk ini ya, udah menuju lah, bukan nyaris tapi udah menuju membentuk suatu higher low lagi. Nah, tapi kalau sampai ini momentumnya ke bawah, nah apalagi weekly close di bawah dari 93.700-an, wah ya berarti membuat lower low and that's not good. Begitu ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum di sini buat lu yang buka posisi short malah profit ya. Buat yang agresif maupun yang konservatif. Agresif kan karena nih di 2619. Tapi udahlah itu nanti di belakang lah. Kita bahas itu nanti di belakang bagian charting. Tapi overall untuk Ethereum secara struktur oke sih ya, dia masih nahan, tidak membuat lower low juga gitu. Jadi kayak ini basically kayak suatu momentum konsolidasi yang lama dari tanggal 12 Februari terus di daerah sini ya. Dan rapi, lu lihat di sini ya, rapi banget. Reject di 2744, mantul di 2619 berkali-kali ya. Next, kita geser dulu ke DXY. Untuk DXY, wow, dia menemukan support sayangnya. Ya ini ngejump sedikit nih ya. Jadi awalnya gue pikir bakal opennya di bawah sini, ternyata enggak, malah sedikit di atas. Ya sudah, dia mulai menemukan support di angka 106.000,375 ya. Kita lihat apakah dia akan retest ke 107,083 ya. Oke, next Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance dia berhasil bertahan di atas dari MA20 dan juga di atas dari 61,19 ya. Kita lihat apakah dia akan membuat higher high atau tidak ya. Kalau dia membuat higher high, harapan gua adalah jangan sampai dalam kondisi BTC koreksi. Jadi kalau ini naik, lebih baik BTC juga naik gitu. Karena kalau BTC koreksi ini naik, alts muntah darah begitu. Dan ya kondisinya kalau gue lihat kemarin masih cukup banyak orang yang di alts ya. Nah kalau itu terjadi ya pasti nggak enak. Jadi ya kalau gue sih berharap nggak membuat kondisi makin nggak enak lah gitu. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Untuk makronya selanjutnya mungkin satu lagi aja economic calendar. Ini kan kemarin untuk hari ini reminder aja, hari Sabtu udah nggak ada data penting, besok juga udah nggak ada. Jadi hari ini dan besok lebih bisa fokus ke technical analysis. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk aja langsung ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Gate.io sedang ada event Answer and Earn ya. Cara kerjanya seperti apa? Sesuai dengan namanya, tinggal kita jawab, kita take the quiz, dan kita bisa mendapatkan ada G7 ya. Nah total si prize pool itu mencapai 900.000 G7 prizes begitu ya. Event berlangsung dari tanggal 17 Februari sampai tanggal 22 Februari, jadi waktunya masih cukup lama ya. Cara ikutannya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik si event page, lalu klik answer now, dan juga lo bisa mulai jawab si quiznya. Setelah itu kalau mendapatkan extra point lagi, lo juga bisa complete additional task ya, untuk bisa dapat extra point. Redeem juga si poinnya, udah gitu untuk chances kita mendraw fancy rewards, begitu ya.
Dan juga selain dari itu kita bisa mendapatkan reward dengan hanya menonton ad saja. Karena akan ada surprise ad, tinggal kita klik si posternya dan kita claim hidden rewardnya ya. Dan juga buat lo yang punya teman-teman yang sesama penyuka juga kripto, bisa pertimbangkan untuk lo share event ini dan win extra 27.322 G7 Lucky Reward ya. Ada juga beberapa additional task untuk bisa mendapatkan reward seperti yang tadi kita bahas di atas ya. Nah, di sini ada task pertama yaitu trading bonus. Apabila lo trade 200 USD spot trading ya di dalam si G7 event ini lo bisa mendapatkan 100 poin ya. Untuk new user, apabila lo register menggunakan si button register ini lo bisa mendapatkan ekstra lagi 50 points. Dan juga buat lo yang mau invite teman-teman lo juga bisa ya, ada lagi extra 50 points dan ada banyak lagi event-eventnya ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan event ini, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Dan jangan lupa juga untuk di Gate.io ini mereka ada Gate Moments. Nah, Gate Moments ini mungkin jadi semacam kayak social media tapi punya si Gate.io ya, di mana di sini kita bisa nge-share berbagai macam analisa kita dan juga kita bisa lihat berbagai macam analisa orang-orang lain juga gitu ya. Dan juga di sini ada live streams buat lo yang tertarik juga pengen tahu lebih dalam lagi mengenai berbagai macam hal ya dalam crypto industry, boleh pertimbangkan juga untuk ikutan di crypto live stream ini ya. Jadi sekali lagi buat lo yang belum punya akun di Gate.io, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan sekali lagi mulai trade di Gate.io. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin setup futuresnya adalah posisi long. Kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 95.551. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP terdekat di angka 96.433. Kalau lo mau lebih agresif sedikit, boleh di MA20 ya. Oke, next untuk posisi spot. Posisi spot ada perubahan lagi ya karena jebol 3 support sayangnya ya. Sekarang ada di 95.591, 91.906 dan 89.851 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita kena target TP, agresif maupun konservatif ya. Buat yang konservatif, lo profit sebesar ini nih, sebesar 3,17%. Buat yang agresif, profit sebesar 4,69% ya. Nah, kemarin udah dapat posisi short. Sekarang lo boleh pertimbangkan untuk limit posisi long di angka 2619 karena kemarin terjadi retest pertama di angka 2619. Nah, kalau sampai kena retest kedua, kebuka posisi long, target TP kita ada 2 nih. Yang lebih konservatif di MA20, yang lebih agresif di angka 2744 ya. Itu kurang lebih setup untuk futures di Ethereum ya. Lumayan profitnya ya, mau yang konservatif, mau yang agresif. Posisi spotnya ada di angka 2619, 2552 dan 2464 ya. Oke. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Dan sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya ini kita berarti kalau ya ini kode pandangan gue at least ya, kode pandangan gue kita masih lagi-lagi dikasih kesempatan untuk akumulasi. Ya gue ingatkan, cryptocurrency market itu memang sering sekali keluar masa-masa yang dalam tanda kutip membosankan, begitu ya. Kita bisa di sini sudah berapa lama ya? Arguably sih mulai membosankan tuh dari sini ya. Nih kita bisa nih. Nah, sebelumnya kan masih higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini konsolidasi tuh dari Desember akhir sampai sekarang tuh sudah mencapai 66 hari. Sudah sekitar 2 bulan begitu. Nah, banyak orang yang udah ngerasa bahwa wah, udah ini nggak jelas nih, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau kemana. Kalau lo mau inget terakhir kali kita ngomong ini udah nggak jelas nih, nggak tahu mau kemana, itu masa-masa ini. Ya. Ini masa-masa yang penantiannya lebih gila bahkan. Ya, penantiannya lebih gila. Ini mencapai ke 200-an ya, 200-an hari, nggak main-main ya. Dan banyak sekali orang nyerah di sini. Tapi in retrospect ya, buat lu yang nyerah di sini, ya ujung-ujungnya waktu naik di sini lu FOMO kan. Nah, itu aja. Itu aja. Udah cukup banyak member-member TCI yang masuk di 2024 itu dimasuk di masa-masa ini gitu. Masuk di masa-masa yang nggak enak. Dan buat lu yang terus konsisten di CA, ya gue tanya hasilnya seperti apa? Hasilnya profitable kan? Ya gitu. Nah jadi at the end of the day, yang menang adalah orang yang konsisten di CA. Kalau lu nggak konsisten, lu tebak-tebakan gitu ya, lu pakai perasaan tradingnya. Ya kalau pakai perasaan kayak begini ya normal, cut loss. Gue ngerti kenapa cut loss kalau pakai perasaan. Tapi kalau lu pakai fakta data statistik, lu tahu teori cycle, lu tahu bahwa memang kripto tuh sering kali ada masa-masa boring seperti di sini ya. Nih, masa-masa boring tuh terus ada nih, boring
Ini boring ya. Ini juga boring dan bikin sakit perut kalau zaman 2022 ini ya. Ini juga boring. Lihat nih, boring. Banyak sekali masa-masa boring. Tapi orang nggak tahu kenapa ngelihatnya cuma kayak di sini. Gitu loh. Ngelihatnya tuh cuma wah ngepam. Wah, cryptocurrency market tuh gini kalau udah bull market. Wah, selalu begini nih. Gila ya. Padahal faktanya enggak. Ini berapa persen sih kayak begini? Banyaknya boring. Banyaknya sideways, ya membuat lower high kayak nggak jelas mau kemana begitu. Tapi selama statistiknya masih belum bear market, itu adalah masa-masa yang sangat indah untuk akumulasi in retrospect gitu ya. Buat yang lagi ngejalaninnya sih mual begitu. Gua pribadi pun kadang-kadang bosan, tapi ya udah, that's part of the game. That's part of the game. Nah, buat lu yang masih newbie, sekali lagi, kalau lu merasa bosan atau lu mungkin merasa ada sedikit ketakutan dan lain-lain, normal. Tapi selama lu menggunakan 3 golden rules, ya, nggak pakai uang panas, nggak over leverage, berpikir jangka panjang, aman. Terus aja konsisten DCA, begitu, ya. Oke, tadi udah 3 golden rules, jadi kita tutup aja dengan salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Gue sangat percaya sama hal itu, ya. Dan salah satu cara paling mudah untuk tabur tuai di TCI langsung adalah dengan cara misalkan nih ada beberapa newbies ya, beberapa anggota lain, para junior kalian lah ya, para kohai gitu ya, para junior kalian masih bingung, aduh bang ini maksudnya apa sih bang, term ini maksudnya apa? Nah lu bisa bantu jawab. Nah itu tabur tuai yang paling simple, lu nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu buka satu organisasi apa gitu buat charity, nggak perlu. Itu cara tabur tuai yang gampang, karena gue pribadi pun seperti itu. Ya, nah dan sekarang udah cukup banyak juga yang newbies. Nah itu sering kali gue nggak bisa jawab satu persatu. Jadi sekali lagi untuk lu yang para senior di TCI udah tahu cara berpikir TCI gitu ya. Nah kalau lu ada para newbies lain yang masih bingung, lu boleh bantu jawab lah. Begitu. Kayak salah satu yang paling sering melakukan ini tuh ada Bro Aina, Bro Teloga, begitu ya. Dan ada beberapa lagi lain. Itu yang 2 yang paling gue sering. Ada juga yang lain-lain. Tapi masih belum terlalu sering, jadi gue belum inget namanya siapa aja. Yang paling nempel di otak gue tuh Bro Aina dan Bro Teloga. Begitu. Jadi sekali lagi thank you. Dan buat di grup juga ya, banyak yang ngomong, wah enak masuk di grup TCI gitu katanya ya, di telegramnya. Kalau nanya tuh ada yang mau bantu jawab. Nah ya itu, tabur tuai. Gue sangat senang dengan tabur tuai. Dan gue percaya orang yang melakukan tabur tuai dan mengerti hukum tabur tuai ini gitu ya, ujung-ujungnya akan enak lah. Gitu ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.